Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Afif Abdillah bin Mukhtar. Pada sesi ini, kita masih di bab 2, yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Dan pada subtopik ini, kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Lalu, apa saja yang akan kita pelajari materi ini? Langsung saja kita menuju ke video pembelajaran berikut ini. Ya, kita sedang berada di materi bab 2 ciri-ciri benda tak hidup dan makhluk hidup dengan subtopik yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita ada 3 anak-anak, yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan dasar klasifikasi dengan benar, ya. Jadi kita akan belajar tentang dasar klasifikasi dengan benar. Apa saja yang membuat kita bisa mengklasifikasikan makhluk hidup tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tujuan klasifikasi dengan benar. Mengapa kita melakukan klasifikasi dari seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang contoh sederhana bagaimana melakukan klasifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita ada 3, yaitu pertama, dasar klasifikasi, tujuan klasifikasi. Nanti kita akan membuat contoh sederhana klasifikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kita menuju slide berikutnya. Nah, klasifikasi makhluk hidup. Ada pertanyaan, berapakah jumlah jenis makhluk hidup di dunia saat ini? Para ahli biologi pun juga tidak bisa secara pasti memberikan angka untuk menentukan atau memberikan informasi mengenai jumlah jenis makhluk hidup. Jadi hanya perkiraan-perkiraan saja. Karena apa? Karena ada beberapa makhluk hidup yang memang masih belum diketahuinya. Nah, coba kita lihat dari contoh gambar berikut. Perhatikan gambar di samping, tanaman anggrek di sini, ya. Jadi ada tanaman anggrek yang pertama, yang kedua, kemudian di sini yang ketiga dan yang keempat. Kira-kira sama-sama tanaman anggrek, akan tapi banyak sekali varietasnya. Ya, jadi ini berwarna pink, ini berwarna biru, di sini berwarna ungu, ya. Sedangkan di sini berwarna putih. Satu jenis makhluk hidup saja memiliki banyak sekali varietasnya, apalagi seluruh makhluk hidup di dunia saat ini tentunya sangat banyak. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu ilmu untuk mengklasifikasinya agar kita mudah mempelajarinya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, dalam kehidupan sehari-hari nih, kalian pasti pernah ke supermarket kan? Ya, kira-kira ketika kalian berjalan di lorong rak yang penuh dengan barang-barang di supermarket, misalnya barang-barang ini tidak dikelompokkan, ya. Jadi pemilik supermarket atau pegawai supermarketnya meletakkan barang terserah dia agar cepat, sehingga menimbulkan kekacauan. Ketika ada pembeli ingin mencari sesuatu, maka barang itu sangat crowded atau kacau karena bercampur satu sama lain. Tapi ketika kita melihat di lorong supermarket ini, kalian bisa lihat, jadi pegawai atau pemilik supermarket sudah menggolongkan barang-barang ini berdasarkan pengelompokan yang sedang mereka buat masing-masing. Sehingga ketika si penjual ini ingin membeli suatu barang, dengan mudah menuju ke rak untuk membeli barang tersebut. Itulah contoh klasifikasi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi fungsinya untuk memudahkan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tujuan klasifikasi makhluk hidup apa? Nah, di sini mempermudah mempelajari tadi, ya, sudah, dengan memperhatikan persamaan dan perbedaan. Ingat dasarnya yaitu memperhatikan persamaan dan perbedaan. Perbedaan apa? Ciri serta sifat yang terlihat. Jadi pertama kali untuk mengelompokkan memang kita melihat ciri dan sifat yang terlihat. Setelah itu tujuan klasifikasi berikutnya adalah untuk mengetahui manfaat, interaksi, dan hubungan kekerabatan. Selain ciri yang terlihat,
maka untuk selanjutnya kita harus memperhatikan persamaan dan perbedaan anatomi. Apa itu anatomi? Anatomi itu fungsi-fungsi organ yang ada dalam tubuhnya. Biasanya kadang sifat yang terlihat sama, akan tapi fungsi organ tubuhnya berbeda sehingga menyebabkan pengelompokannya pun juga berbeda. Kemudian selain dari perbedaan anatomi, kita juga melihat adanya persamaan dan perbedaan, kita juga melihat persamaan dan perbedaan tingkah laku sehingga menjadi dasar klasifikasi. Nah, dari sini ada beberapa dasar-dasar yang harus kita pegang untuk bisa mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang pertama adalah perbedaan ciri, ya. Kemudian yang kedua, perbedaan sifat yang terlihat. Dasar yang ketiga adalah perbedaan anatomi. Yang keempat adalah tingkah laku. Sehingga ada 4. Yang pertama adalah ciri, kemudian sifat yang terlihat, yang ketiga adalah anatomi, yang keempat adalah tingkah lakunya. Itulah dasar untuk bisa membuat kita mengklasifikasikan makhluk hidup agar tujuannya tercapai. Apa tujuannya klasifikasi? Ada 2, yaitu yang pertama mempermudah mempelajari, yang kedua mengetahui manfaat, kemudian interaksi antara makhluk hidup dan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup tersebut. Oke, kita next. Nah, Aristoteles, pasti kalian pernah mendengar nama ini ya. Aristoteles itu dianggap sebagai tokoh pertama yang meletakkan dasar-dasar pengelompokan makhluk hidup tadi. Jadi persamaan ciri, sifat yang terlihat, kemudian anatomi, dan yang selanjutnya adalah tingkah laku. Nah, Aristoteles itu apa? Tokoh filosof Yunani yang membagi makhluk hidup awalnya yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi kita sudah belajar dasar-dasar klasifikasi, kemudian contoh klasifikasi sederhana yaitu di supermarket ya. Sekarang kita ke makhluk hidupnya. Nah, kalau kalian lihat ini ada gambar tanaman kapas ya. Nah, seperti ini. Ini kapasnya. Ini kapasnya ya, dijadikan apa? Biasanya kapasnya oke, dijadikan benang. Ya, pinter. Nah, sekarang kita coba lihat contoh klasifikasi sederhana. Yang pertama, tumbuhan itu dibagi berdasarkan kegunaannya, yaitu tumbuhan pangan, artinya yang dibuat untuk makanan, sumber makanan. Contohnya adalah padi, jagung, sagu. Kalau di Eropa itu biasanya gandum, seperti itu ya. Yang kedua, tumbuhan sandang yang digunakan untuk pakaian. Contohnya kapas, serat eceng gondok, dan serat pisang. Ini juga bisa dibuat untuk pakaian sekarang ini. Nah, dengan keterampilan-keterampilan khusus tentunya ya, dan teknologi yang tinggi. Dan yang ketiga, tumbuhan dibedakan menjadi kegunaan, bedakan menjadi tumbuhan obat. Contohnya jahe ya, kemudian untuk batuk biasanya ginseng ya, untuk imunitas biasanya dipakai di kawasan Asia Timur ya, contoh Korea. Nah, sekarang kalau tumbuhan, bagaimana dengan hewan? Hewan dibagi berdasarkan jenis makanannya. Kalian pernah belajar tentunya ya, yaitu ada hewan karnivor, pemakan daging, herbivor, pemakan tumbuhan, dan omnivora, pemakan daging dan tumbuhan, atau biasanya disebut pemakan segala, tapi lebih tepatnya adalah pemakan daging dan tumbuhan. Seperti itu ya. Oke, kita sudah belajar, coba kita ke slide berikutnya. Nah, ada pertanyaan. Ini kalian tahu ya, bahwa ini adalah tanaman apa ayo? Lihat dari durinya, tanaman apa? Oke, tanaman kaktus. Pintar sekali. Biasanya kaktus ini, kalau kalian beli kaktus di bapak penjual tanaman, itu biasanya kalau kalian bertanya, Bapak berapa kali tanaman ini disiram, maka bapaknya bilang jangan sering-sering. Kalau tanahnya sudah kering, cukup di-spray saja. Karena apa? Kalau terlalu banyak air, maka batang dari kaktus ini menjadi busuk karena terlalu banyak air yang disimpan. Ya, dari sini dapat dibuat kesimpulan bahwa kaktus
tidak beradaptasi di lingkungan yang banyak air. Ya, di sini diklasifikasikan atau dikelompokkan, berarti contohnya pertama xerophyte, ya, berasal dari kata xerok. Oke, lingkungan darat dan kering, contohnya adalah kaktus. Kemudian hydrophyte berasal dari kata-kata hidro, itu artinya air, berarti dia berada di lingkungan air. Dan yang ketiga adalah hygrofyte, ya, berasal dari kata-kata hygro, artinya lingkungan yang lembab, contohnya jamur dan lumut. Sangat mudah kok, ya. Menuju ke slide berikutnya. Ternyata sudah selesai hari ini. Kita belajar apa saja kita? Oke. Saya akan mereview kembali bahwa kita tadi sudah belajar tentang dasar klasifikasi. Tadi apa? Berdasarkan ciri. Kemudian yang kedua, oke, sifat, ya. Kemudian yang ketiga berdasarkan apa? Oke, anatomi. Pintar. Dan yang keempat berdasarkan apa? Ya, yang keempat tadi. Oke, pintar, berdasarkan tingkah laku. Oke, ya. Baik, tadi sudah belajar tentang dasar klasifikasi. Terus bagaimana dengan tujuan klasifikasi? Tadi apa? Mempermudah, mempelajari. Pintar. Maaf. Mempelajari. Kemudian selanjutnya adalah mengetahui manfaat. Oke, yang keempat apa tadi? Mengetahui interaksi makhluk hidup, ya. Dan yang terakhir adalah mengetahui hubungan kekerabatan. Oke, ya. Nah, tadi juga sudah belajar tentang bagaimana membuat contoh klasifikasi sederhana, ya. Yang paling sederhana tadi adalah di mana? Supermarket, ya. Kemudian contohnya tadi apa? Hewan karnivora, herbivora, sama omnivora. Kemudian kalau tumbuhan tadi apa? Tumbuhan xerophyte, kemudian tumbuhan hydrophyte, dan tumbuhan hygrofyte, ya. Ada lagi klasifikasi sederhana di tumbuhan, yaitu tumbuhan apa tadi? Tumbuhan pangan, ya. Tumbuhan pangan, tumbuhan sandang, kemudian tumbuhan papan, misalnya, ya, papan untuk rumah, dan tumbuhan obat. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, sekarang kita coba latihan soal. Tidak dikelompokkan dengan manusia, melainkan dikelompokkan dengan bebek. Ya, karena berdasarkan jumlah kaki, ayam jumlah kakinya 2, bebek 2, betul. Manusia juga 2, sehingga salah, ya. Oke, penutup tubuhnya. Ayam penutup tubuhnya apa? Bulu. Manusia rambut, ya. Kemudian bebek bulu. Oke, bulu sama rambut bedanya apa? Kalau rambut, ya, saya contohkan, rambut itu begini. Nah, ini rambut, ya. Nah, bawahnya ada gini kan. Ya, ini rambut. Sedangkan bulu itu biasanya, nah, ini, ya, seret ini. Nah, ini bulu, ya. Jadi jangan salah kaprah menyamakan rambut sama bulu, salah, ya. Nah, ini bulu, siap. Nah, jadi sebenarnya di manusia tidak ada bulu. Jadi kalau bulu mata salah, ya. Yang benar adalah rambut mata, ya. Kenapa salah? Karena manusia tidak memiliki bulu tapi rambut. Oke, jadi ini betul. Letak mata di samping, ya. Memang ayam sama bebek letak matanya di samping.
Akan tapi tidak hanya ayam sama bebek ya. Nah, ini ayam sama bebek ya. Ayam sama bebek misalnya begini ya, di samping. Sedangkan kalau manusia mana? Di depan ya. Tapi tadi ini belum tepat karena tidak hanya ayam sama bebek, melainkan ada beberapa hewan juga matanya di samping. Contohnya ikan juga di samping. Kalau hanya berdasarkan letak mata di samping, maka ayam bisa dimasukkan ke ikan. Salah ya. Bernafas dengan insang, bukan ya. Ayam itu bernafas dengan paru-paru, sedangkan insang itu biasanya dimiliki oleh ikan. Sehingga jawaban yang betul adalah oke, penutup tubuhnya. Kita lanjut di soal nomor 2. Oke, ini tanaman apa ini? Ya, jagung. Kira-kira jagung buat obat? Bukan ya. Buat bangun rumah? Tidak. Buat pangan? Iya. Bukan sandang? Sehingga jawabannya iya, pangan. Nah, kalian sudah belajar dan mengerjakan latihan soalnya. Berarti usai sudah pertemuan kita hari ini. Semangat terus belajar. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, begitulah pertemuan kita pada sesi ini. Jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa memakai masker setiap keluar rumah, memakai hand sanitizer, jaga jarak. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, tingkatkan iman dan imun kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.